neraka. Neraka punya siapa? Kalau Allah sudah turunkan murka kepada setiap hamba, selesai hidup loh. Jangan main-main, jangan main-main. Untuk masalah sholat nggak ada kata tawar menawar. Untuk sholat wajib, hukumnya wajib, nggak bisa jadi haram, nggak bisa jadi mubah, nggak bisa jadi sunnah. 1 tambah 1 sama dengan, bisa jadi 3. Kenapa? Ya sudah hukumnya, Bib. Begitupun Al-Quran, begitupun sholat kita, nggak bisa kita rubah. Kalau yang udah namanya sudah ketentuan Allah, ini maktub, nggak bisa dirubah, udah nggak bisa. Laki, ini udah maktubnya jadi laki. Perempuan, udah maktubnya, nggak boleh dirubah. Kenapa? Ini udah kodratnya. Kalau yang namanya takdir bisa dirubah. Kalau namanya kodrat nggak bisa dirubah. Kalau takdir, bapak kita contoh, bapak kita seorang petani, bapak kita nyari duit, ibu kita cuman ibu rumah tangga, mungkin kulit cuci, nyari rezeki buat ngedidik anak-anaknya biar menjadi anak yang berguna, manfaat dunia wal akhirah. Bisa dijadiin sebagai anak nih, pengen ini anak jadi insinyur, mungkin ini anak pengen terus sampai kuliah-kuliah, nggak pengen jadi kayak bapaknya, nggak pengen jadi kayak ibunya. Begitu ini anak sekolah selesai, takdir berubah. Ini anak jadi seorang miliuner, ini anak punya jabatan, bisa menghidupkan keluarga, mengangkat derajat orang tua. Ini takdir yang bisa dirubah kalau kita punya mau. Alhamdulillah nih di Kuningan kan ada majlis ya, ada majlis Rasulullah Jalsatul Itsnain, majlis Rasulullah SAW. Hadir dong, mau nggak hadir? Di situ ada ketenangan di dalamnya. Semua hidayah akan diberikan di situ oleh Allah. Tatkala kita berdoa, dewan-dewan gurunya alhamdulillah ilmunya sanatnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hello caring parents, we know you're doing all you can to keep your children safe from COVID-19. Dan Nabi di sini SAW dikatakan di dalam satu riwayat pula, Nabi ini manusia yang akhlaknya paling mulia. Tahu akhlaknya Nabi? Udah pernah dengar kisahnya akhlaknya Nabi? Udah ada satu nenek, ini nenek-nenek lagi yang ngomong ini. Ada nenek-nenek tua Yahudi, tiap pagi kerjaannya ngeludahin orang. Yang orang tersebut Nabi Muhammad SAW. Lewat Nabi diludahin, Nabi ulap mukanya pakai sorban dan dikatakan barakallahu fiik, semoga Allah limpahkan keberkahan. Dengan senyuman Nabi lontarkan. Besoknya Nabi nggak putar arah, enggak, Nabi lewat lagi, makin dekat jalannya. Makin besoknya lewat deketin lagi. Sahabat sampai bingung, ya Rasulullah kok demen amat diludahin sih? Apa kata Nabi? Udah bener jauh, kenapa deket? Apa kata Nabi? Aku khawatir tatkala dia sedang mendatangiku, dia kesandung, sakit. Lebih baik aku yang dekat biar dia tidak terlalu jauh meludahkanku, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Mulia Nabi Muhammad SAW. Saya kalau udah ngomongin akhlak Nabi, aduh, kita nggak ada apa-apanya akhlak kita, benar-benar. Itu yang pertama. Sampai 3 hari ini nenek nggak datang, nggak ada. Saat Nabi lewat, kok nggak ada yang ludahin saya lagi? Dicari sama Nabi, ditanya biasa, apa nyapu-nyapu di depan rumahnya. Sakit ya Rasulullah. Khawatir Nabi, lari ke pasar, ngambil makanan, beli manisan, beli roti, datang lagi ke rumahnya, lihat rumahnya berantakan, diambil sapu, disapuin sama Nabi, disapuin, dianya lagi tidur, ditungguin sama Nabi. Sampai dia terbangun, selesai terbangun dia kaget, ada apa ya Muhammad? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai nenek. Apa engkau ingin membalas untuk meludahi aku? Tidak wahai ibuku. Sampai dikatakan ibuku, kata Nabi SAW. Aku datang ke sini, aku ingin menjengukmu dan aku ingin memberikan makanan kepadamu, sehingga engkau dapat sehat kembali, secepatnya engkau bisa menjalankan seperti apa yang kau telah jalani setiap pagi untuk meludahi aku, kata Nabi SAW. Disuruh sehat untuk aktivitasnya nggak berkurang. Ya Allah, mulia Rasulullah SAW. Nggak cuman sampai di situ hadirin.
Saat di Taif, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, berdarah pelipisnya, duri tertuncap daripada pipi mulia manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, tertembus darah ditadangin oleh Nabi. Satu demi satu tetesan keluar dari wajah Nabi SAW. Saat semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, biarkan, jangan kau tadangi, jangan kau tampung, biarkan darah itu menetes. Aku khawatir jika satu tetes darahku tertetes di tanah Taif, aku khawatir tanah ini akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Di mana letak kesalahan Nabi, hadirin? Di mana cacatnya Nabi, hadirin? Setiap langkah yang dilakukan Nabi, umat yang ada di kepalanya. Saat apa yang dilakukan, contoh, kalau kita nggak punya kerinduan sama Nabi, kita lebih parah daripada ranting pohon. Ada satu